Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya tentang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 ya. Tentu ini melanjutkan dari pembelajaran kemarin. Oke, di sini kita lanjutkan saja. Di sini kita bahas tentang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin gitu ya. Di mana tentu ya, anak lahir dari hubungan di luar nikah tentu ya, antara laki-laki WNI dan perempuan WNA ini dia. Jika ayahnya WNI tersebut mengakui anaknya sebelum anaknya berusia 18 tahun atau belum menikah, maka anak tersebut bisa menjadi WNI gitu ya. Berdasarkan undang-undang kan gitu ya. Contohnya gimana? Contoh seorang pria Indonesia menikah siri ya, tidak tercatat kan nikah siri itu dengan wanita Jepang ya. Mereka punya anak di Jepang. Jika pria Indonesia itu mengakui anak tersebut secara hukum di Indonesia sebelum anak berusia 18 tahun, maka anaknya menjadi WNI seperti itu ya contohnya. Oke, di sini juga anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Nah, ini anak lahir di Indonesia ya, tapi status kewarganegaraan orang tuanya tidak diketahui atau tidak jelas ya. Misalnya gimana? Misalnya karena orang tua tidak punya dokumen kewarganegaraan hilang atau enggak, dia imigran lah ya. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini, anak lahir di Jakarta ya, dari orang tua yang merupakan pengungsi, ya, bisa pengungsi aja ya, tanpa kewarganegaraan ya. Kalau pengungsi kan tanpa kewarganegaraan, dia mengungsi itu karena misalnya negaranya konflik lah gitu, atau diusir dari negaranya sehingga dia tidak punya dokumen dan seterusnya, maka anak tersebut dapat dianggap sebagai warga negara Indonesia gitu ya. Oke. Nah, 10-nya anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah RI, negara Republik Indonesia, selama ayah dan ibunya tidak diketahui dan itu tidak apa namanya ayah dan ibunya tidak diketahui nih. Nah, gimana sih ini maksudnya bayi yang ditemukan di Indonesia tanpa diketahui siapa orang tuanya dianggap sebagai WNI gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya seorang bayi ditemukan di depan panti asuhan, dibuang lah orang tuanya ya. Di Bandung contohnya ya, tanpa identitas yang orang tuanya dia hanya dia membuang lah, orang dibuang gimana sih gitu ya, karena tidak ketahui asal usulnya bayi tersebut dianggap warga negara Indonesia begitu. Oke ya. Lanjut ke nomor 11, anak lahir di wilayah negara kita, negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara setempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan anak yang bersangkutan. Jadi gimana sih maksudnya? Gini ya, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia atau di negara Indonesia, apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya, ya, dia tuh nggak jelas nih. Contohnya gimana sih? Gini aja mungkin lebih singkat penjelasannya ya. Jika anak lahirnya di Indonesia nih, dari orang tua tanpa kewarganegaraan, ya, atau orang tuanya tidak diketahui keberadaannya di mana gitu, nggak jelas lah, sepertinya anak dibuang lah gitu ya, maka anak itu menjadi WNI ya. Contohnya gimana? Anak lahir di Surabaya dari pasangan suami istri yang berasal dari negara yang telah bubar ya dan tidak memiliki kewarganegaraan ya seorang tuanya. Ya contohnya etnis Rohingya ya, kemarin waktu itu kan dibubarkan ya, dibuang lah istilahnya. Maka anak tersebut dianggap WNI gitu ya. Kedua belasnya di sini anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara setempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepadanya yang bersangkutan. Jadi gimana gitu? Maksudnya gini, anak lahir di luar negeri dan orang tuanya itu WNI ya, tetapi negara tempat kelahirannya tidak memberikan kewarganegaraan karena sistemnya tidak otomatis, maka anak itu tak bisa menjadi WNI gitu ya. Contoh gimana? Contoh anak lahir di Arab Saudi dari pasangan WNI karena Arab Saudi tidak memberikan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir atau Yusoli, ya, anak tersebut menjadi WNI berdasarkan apa? Berdasarkan orang tuanya atau ius sanguini, gitu ya. Oke, dan terakhir di sini ada anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Kemudian ayah dan ibu meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah dan menyatakan janji setia kepada negara kan biasa gitu ya, naturalisasi atau perpindahan negara kan biasanya begitu ya. Nah, gimana sih penjelasannya? Ya, kita jelaskan lebih rinci. Jadi gini, jika pemohon kewarganegaraan orang tuanya sudah disetujui, tapi mereka meninggal sebelum sumpah, ya, tapi udah disetujui nih,
tapi dia meninggal sebelum sumpah nih, ya, sumpah janji setia, maka anak mereka tetap mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Jadi dia sudah apa, sudah disetujui nih untuk pindah negara ke Indonesia misalnya. Nah, tapi eh, orang itu meninggal gitu ya. Sebelum apa? Sebelum mengucapkan janji setianya. Contohnya gimana? Oke, saya akan jelaskan. Satu keluarga Tionghoa lah ya, anggap aja begitu kira-kira, telah disetujui menjadi warga negara Indonesia. Tapi sebelum upacara sumpah, kedua orang tuanya meninggal. Anak mereka tetap menjadi WNI seperti itu. Oke lah. Nah, intinya berdasarkan undang-undang ini ya. Oke. Jadi berdasarkan undang-undang ini, anak yang lahir dari perkawinan seorang WNI dengan pria WNA, manapun ya, anak yang lahir di perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI atau baliknya, balik-balik gitu ya, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut akan berkeluarga negaraan ganda setelah anaknya berusia. Jadi gini aja deh sistemnya. Anak hasil perkawinan campuran diakui sebagai WNI di Indonesia ya, baik anak dari ibu WNI dengan ayahnya WNA maupun dari ibu WNA dengan ayah WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Nah, terus di sini juga disampaikan bahwa anak anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda sementara ya. Artinya apa? Anak itu memiliki dua kewarganegaraan. Kewarganegaraan Indonesia artinya anak itu apa namanya? Anak itu memiliki dua kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan negara asal orang tuanya yang lain, misalnya Amerika, Jepang, Malaysia. Sebelah kan misal dari Indonesianya si bapaknya, si ibunya dari Malaysia atau Jepang gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda. Nah, di sini nanti dijelaskan setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah, anak harus memilih salah satunya kewarganegaraan. Anak diberi waktu 3 tahun setelah usia 18 tahun itu. Setelah menikah untuk menentukan apakah ingin tetap menjadi WNI atau menjadi warga negara lain, seperti itu. Nah, oke ya. Lalu kewarganegaraan ganda ini membawa sisi positif dan juga potensi masalah. Seperti apa sih masalahnya atau apa sisi positifnya? Kalau sisi positifnya memberi hak bagi anak ya hasil perkawinan campuran itu agar tidak kehilangan identitas kedua orang tuanya. Orang tuanya misalnya asal Jepang, si ibunya asal Indonesia gitu ya, bisa aja begitu. Nah, dia memiliki identitas kedua orang tuanya. Negatifnya bisa menimbulkan masalah hukum internasional. Kenapa? Karena orang orang dengan dua kewarganegaraan tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda. Kalau di Indonesia sistemnya begini, kalau di Arab Saudi sistemnya beda lagi, gitu ya. Oke, oke. Contoh kasus positifnya seperti apa sih? Oke ya, seorang ibu menikah dengan ayah warga negara Jepang atau seorang ibunya WNI ya. Dia menikah dengan dengan orang Jepang si laki-lakinya. Dan anak mereka lahir di Tokyo. Nah, berdasarkan undang-undang, anak tersebut diakui sebagai warga negara Indonesia dan warga negara Jepang ya. Kewarganegaraan ganda lah sementara itu. Nah, ketika anak tersebut berusia 18 tahun, ia harus memilih salah satunya kayak gitu. Jika ia ingin tetap menjadi WNI, ia harus menyatakan pilihan kepada pemerintah Indonesia dalam waktu 3 bulan. Jika ia memilih menjadi warga negara Jepang, maka keluarga negara Indonesia gugur. Seperti itu. Kasus masalahnya seperti apa? Kasus potensi masalah. Oke, kita akan bahas. Jadi gini, seorang ayah WNI misalnya menikah dengan ibu warga negara Amerika Serikat. Anak lahir di Amerika. Anak itu memiliki dua keluarga negara tentu ya, Indonesia dan Amerika. Suatu saat anak itu terlibat urusan hukum di Amerika, namun Indonesia juga memiliki aturan berbeda karena ia tunduk pada dua aturan, dua negara gitu ya. Bisa muncul konflik hukum ya, misalnya kewajiban pajak, wajib militer atau aturan pernikahan. Dia bingung nih jadinya gitu ya. Atau wajib pajaknya juga. Kalau di sana seperti ini ketentuan pajak, di Indonesia beli lagi. Kesimpulannya seperti apa sih pada dasarnya? Anak hasil perkawinan campuran otomatis diakui sebagai warga negara Indonesia walau juga punya kewarganegaraan asing. Ya.
Setelah 18 tahun atau menikah, anak wajib memilih salah satu kewarganegaraan. Seperti tadi saya jelaskan ya, kewarganegaraan ganda bersifat sementara dan bisa menimbulkan masalah hukum internasional bila tidak apa? Bila tidak diatur dengan baik. Kelakuan kita tidak baik maksudnya. Oke, saya rasa itu untuk pembelajaran kita kali ini. Apa kita lanjutkan dulu ya? Udah berapa menit ini? Oke, saya rasa cukup. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembelajaran contoh yang negara yang menerapkan asas ius soli adalah Amerika Serikat dan seterusnya. Ini lebih kejelasan. Saya rasa itu demikian, terima kasih. Tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.